satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi, tingkat kecerdasan yang tinggi, dan tingkat produktivitas kerja yang tinggi. Nah, ketiga hal tadi dipengaruhi oleh yang namanya gizi. Sekarang, gizi itu apa? Hai, halo. Jadi, saya mau membahas tentang gizi. Nah, teman-teman ada yang tahu belum gizi itu apa? Kalau udah ada yang tahu, makasih ya udah belajar. Terus, kalau yang belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Jadi, teman-teman, gizi itu merupakan pembangun tubuh, di mana fungsinya itu mempertahankan dan memperbaiki jaringan yang ada dalam tubuh supaya mereka tuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Nah, gizi itu ada apa aja sih? Nah, zat-zat gizi itu pertama ada air. Berapa sih kebutuhan air yang harus kita penuhi? Ada 60-70% untuk usia kita ya, remaja sampai dewasa tuh 60-70%, sedangkan bayi itu 80%. Kenapa? Karena kan asupan utama bayi itu ASI ya. Nah, jadi nggak heran gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya karbohidrat. Karbohidrat itu contohnya nasi ya, yang biasa kita makan, nasi, gandum, terus kentang dari ubi juga. Terus selanjutnya ada yang namanya mineral. Mineral ini bisa kita dapat dari makanan yang ada airnya gitu. Selanjutnya ada protein. Protein ini bisa kita dapat dari daging ya, daging ayam, ikan, telur, tahu, tempe juga. Nah, yang terakhir ada lemak. Tapi konsumsi lemak ini nggak boleh berlebih ya, karena kalau misalkan kita kelebihan lemak, akibatnya bisa fatal juga. Selanjutnya ada yang namanya gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah jumlah asupan makanan, asupan gizi yang pas untuk tubuh kita gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, si gizi ini dibagi dua. Ada yang namanya gizi makro, ada yang namanya gizi mikro. Gizi makro ini apa sih? Ya, jadi gizi makro adalah gizi yang kita perlukan dalam jumlah besar. Contohnya apa? Kayak karbohidrat, protein, sama lemak. Terus gimana sih kita bisa tahu berapa jumlah gizi makro yang kita butuhkan untuk tubuh kita sendiri? Jadi pertama kita harus hitung dulu yang namanya kebutuhan kalori tubuh kita. Misalnya kebutuhan kalori kita 2000 nih. Nah, dari 2000 itu kita butuh yang namanya karbohidrat 60-75%, protein 10-15%, dan lemak 10-25%. Nah, yang kedua gizi mikro. Gizi mikro ini kebalikan dari gizi makro. Jadi si gizi mikro ini yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit gitu. Jadi cuma kayak penambah aja, kayak kalsium, natrium, zat besi, kalium, yodium, vitamin, magnesium, sama fosfor, yang jumlahnya tuh cuma ya sedikit kita butuhkan, tidak sebanyak gizi makro. Nah, ada kan yang namanya AKG atau angka kecukupan gizi. Terus ada juga yang namanya kebutuhan gizi. Nah, orang tuh suka salah. Jadi AKG sama angka kecukupan gizi sama angka kebutuhan gizi itu berbeda. Nah, kalau AKG itu kan misalnya nih dalam satu negara nih dilihat berapa sih rata-rata angka kecukupan gizi di negara itu gitu. Sedangkan kalau misalkan kebutuhan gizi itu yang tubuh kita sendiri perlu gitu. Jadi kebutuhan gizi setiap orang itu berbeda-beda. Dilihat dari rentang usia, dari mulai bayi sampai yang tua atau sampai yang punya penyakit tertentu gitu ya. Terus juga dilihat dari
jenis kelamin, aktivitas yang dia lakukan sehari-hari. Nah, kita bisa tahu yang namanya angka kebutuhan gizi itu lewat perhitungan IMT dan BMI atau indeks massa tubuh dan berat badan ideal. Nanti dihitung berapa kalori yang kita butuhkan. Terus selanjutnya ada yang namanya 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, konsumsi makanan yang beragam. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, menjaga berat badan normal. Menjaga berat badan normal itu gimana sih? Kan kita nggak tahu berat badan normal itu kan maksudnya berapa, mungkin ada beberapa yang sudah tahu, tapi ini untuk pengetahuan aja. Jadi berat badan normal itu bisa kita hitung ya, ada di sini rumus IMT. Nah dari situ nanti kita bakal tahu tentang berapa sih indeks massa tubuh kita sama berat badan ideal. Kenapa penting? Karena pemenuhan asupan gizi itu beragam, dari mulai bayi sampai orang tua itu berbeda, sampai kakek nenek itu beda gitu kebutuhan gizinya. Jadi sesekali dihitunglah kebutuhan gizi itu berapa biar nggak salah juga. Terus kenapa sih penting buat menjaga berat badan normal? Karena untuk menghindari kita dari penyakit di dalam luar kayak diabetes, jantung, sama obesitas. Soalnya angka obesitas di Indonesia tuh berada di urutan ke-6 ya, penderita obesitas tertinggi ya di dunia. Jadi ya buat teman-teman jangan sampai kita mengkonsumsi gizi yang lebih atau terlalu banyak mengkonsumsi junk food, tapi kebutuhan lainnya dilihat yang jangan sampai itu, soalnya nggak baik juga bagi tubuh kita ya. Jadi semuanya itu harus seimbang antara protein sama lemak harus seimbang. Nggak bisa kalau misalkan kita makan dengan sana banyak lemaknya, banyak dulu pakai minyak gorengnya berulang kali, kan nggak baik juga. Terus usahain kalau misalkan lagi masak pakai minyak goreng itu jangan lebih dari 2 kali itu udah paling maksimal kalau pakai minyak gorengnya, jangan lebih biar sehat juga. Supaya sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Saran aku, asupan gizinya dijaga, jangan sampai kelebihan. Terus sesekali hitunglah kebutuhan kalori kita biar supaya tidak salah konsumsi makanan, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jangan bayi sama saya dan kakak saya